Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan hukum semesta ya. Hukum semesta yang sudah saya bahas kemarin itu tentang chaos atau non chaos teh cak-cakan ya, atau heboh-heboh. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu lagi hukum di semesta yang saya pandang ya. Hukum ini memang cukup relevan lah dengan kekinian, yaitu kausalitas atau sebab akibat. Kenapa hukum ini dipandang penting atau mesti ada di kehidupan ya? Ya salah satunya kita ini memang adanya kita itu memang diadakan, atau kalau dalam istilah Ibnu Sina kita itu mumkinul wujud. Mumkinul wujud itu sesuatu yang memang ada itu dimungkinkan ya, dimungkinkan atau diadakan oleh Soniul Alam atau pencipta alam semesta, yaitu Allah. Nah jadi eksistensi kita, eksistensi manusia ya, dan makhluk-makhluk yang ada di semesta ini memang diadakan. Adanya itu diadakan oleh sang pengada, maka dengan demikian ya, eksistensi kita ini akan melekat dan terikat oleh satu hukum, yaitu sebab akibat. Apa yang kita lakukan itu akan memiliki dampak ya bagi masa depan, ataupun kita saat ini seperti ini memang dipengaruhi oleh masa lalu kita, atau sebagai akibat ya saat ini kita ada di sini. Dan ketika misalnya kita ditanya kenapa ya saya dulu itu mengenal Kang Ipeng, tidak mengenal si A, tapi saya lebih mengenal si B misalkan. Nah itu teh mesti dijelaskan. Saat ini kan ada yang namanya, katanya kita itu di dunia itu memang tak luput tina seleksi ya, tina seleksi alam. Seleksi alam inilah yang menyebabkan kita itu bisa mengenal si A, mengenal si B, atau mengenal si C ya. Itu ada seleksi alam. Bahkan nanti saat ini kita banyak menyimak istilah satu frekuensi ya, satu gelombang. Cenah ngawangkong jeung maneh mah henteu sagelombang cenanya, atau tidak sefrekuensi. Nah itu teh sebetulnya nama sebab akibat ya, sebagai akibat ya, atau dampak yang disebabkan oleh bisa saja sikap kita di masa lalu kemudian berdampak ke saat ini. Namun yang jelas bahwa dalam kehidupan ya, pentingnya kita mengenal atau mengetahui hukum kausalitas ini, supaya kita teh ketika akan melakukan satu hal itu memang dipikirkan dengan baik-baik, dengan matang. Jadi tidak asal-asalan, kemudian tidak gampangan ya, tidak gampangan. Namun ketika kita melakukan tindakan yang asal-asalan atau yang cepat ya, memang mesti diimbangi dengan tanggung jawab tentu saja. Di Kasundaan mah aya nu disebut melak bonteng jadi bonteng, misalnya melak cabe jadi cabe. Nah itu teh sebetulnya hukum kausalitas ya. Kita melakukan kebaikan maka kita akan panen kebaikan. Ini petani menanam padi ya, dia akan panen padi. Mungkin panen cabe ya, atau panen kacang. Nah jadi lamun dicubit sakit ya, dicubit itu sakit, tangan kita dicubit sakitnya ulah nyiu ya kan gitu. Nah jadi hukum sebab akibat ini ya adalah satu siklus yang terus menerus, yang ngeliling ya,
kita melakukan ini, dampaknya ini, dampak itu akan memunculkan lagi dampak lainnya. Nah, jika melihat ini, jika melihat siklus sebab akibat yang tidak ada ujungnya, ujung pangkalnya, ini sebetulnya upaya untuk mengasah kita supaya kita itu memang cepat eling ya, cepat eling. Nah, biasanya kan manusia itu akan sadar ketika menghadapi satu hal yang memang bagi kita, bagi manusia itu menyakitkan, melelahkan, kemudian menghinakan begitu ya. Jadi manusia itu ada kalanya mesti diingatkan dengan kondisi-kondisi yang membuat si manusia itu eling. Salah satunya dengan hal yang menyakitkan atau hal yang dipandang tidak baik lah ya. Nah, begitu. Jadi sekali lagi siklus ataupun perjalanan sebab akibat yang tidak ada ujung pangkalnya ini, salah satunya adalah untuk mengingatkan kita supaya kita eling bahwa di dunia dan hidup di dunia ini memang begini. Yang penting kan lakukan hal-hal yang baik. Kemudian kalau di dalam Islam kan amal soleh ya. Amal-amal soleh inilah atau kebaikan-kebaikan inilah yang nantinya akan menghasilkan akibat yang baik. Tapi kadang-kadang ada begini ya, kita melakukan kebaikan namun kok dibalasnya misalnya dengan kejelekan. Kita sudah melakukan kebaikan tapi kok dibalasnya dengan kejelekan atau dengan hal yang tidak baik menimpa kita. Nah, sebetulnya ya, ketika misalnya kita itu sudah melakukan kebaikan namun dibalas dengan hal yang tidak baik, itu pengingat sebetulnya, pengingat bahwa kita di dunia itu memang mesti hati-hati, kemudian mesti waspada ya. Makanya di dalam filsafat Stoa, kita itu bukan hanya Stoa sebetulnya, termasuk Wu Wei ya, Wu Wei itu yang dikembangkan oleh Taoisme, itu selalu mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita mesti tetap waspada, hati-hati. Kemudian namun ima bahasa Sunda nama kudu cingesnya, cinges jadi waspada ya. Waspada, jangan sampai kita mudah dikecoh ya. Pak Ade Mip, kita jangan mudah dikecoh oleh hal-hal yang kasat mata dan hanya ada di atas permukaan saja. Ya, kita memang mesti menyelami sampai ke kedalaman yang paling dalam kan dalam hidup itu. Kalau misalnya kita melakukan kebaikan kemudian dibalas dengan kejelekan, kita jangan langsung menerjemahkan bahwa itu dengan ungkapan air susu dibalas air tuba. Ya, tidak begitu juga ya. Jadi memang di balik setiap kejadian, kisah, apalagi kalau kita kaitkan dengan tadi hukum kausalitas, memang akan selalu memiliki dampak ya, akan memiliki akibat. Inti nama supaya kita eling ya, supaya kita eling. Kemudian supaya kita itu tidak cepat menyimpulkan, tidak cepat membuat satu kesimpulan yang malah ketika kita cepat menyimpulkan jadi salah ya, atau jadi tidak tepat. Kita dituntut di dalam hidup ini untuk bahasa Jawa alon-alon asal kelakon, kemudian jangan terlalu overthinking di dalam segala sesuatu, namun lebih banyak mengembangkan sikap positive thinking ya, atau berbaik sangka kemana, jangan mudah jelek sangka lah gitunya, negative thinking. Ya, apapun yang menimpa kita sekali lagi adalah bentuk akibat. Saya saat ini ada di Balandongan,
atau tinggal di Balandongan itu salah satunya memang akibat yang paling kasat mata itu akibat ayah saya dan ibu saya menikah di Balandongan begitu ya, atau kakek moyang saya memang asalnya di Balandongan. Sebabnya bukan akibat. Nah, akibatnya muncul aku begitu. Nah, kalau lebih mendalam lagi ya, kenapa aku teh ya, atau si aku ini adanya di Balandongan tidak di kampung lain. Nah, kita mesti mendalaminya. Tos gandeng di jalanmu ya gitu. Kita memang mesti mendalaminya dengan sangat mendalam atau mesti menggalinya dengan sangat mendalam. Sama halnya ketika tadi saya mengawali mengawali video ini dengan pertanyaan kenapa aku ada di sini atau kenapa saya mengenal si A, si B, si C. Ya kalau dengan pandangan dangkal mah salah satunya tadi saya ada di Balandongan karena ayah dan ibu saya memang tinggal di Balandongan. Tetapi ketika kita mendalaminya lagi, kenapa di Balandongan sih? Tidak di Cicadas, tidak di Gunung Puyuh misalnya, tidak di mana Cibadak misalnya. Kan dunia telega. Ya kita mesti mendalaminya itu dengan pandangan yang memang cukup paralogis ya. Paralogis. Nanti kita bahas lah suatu saat nanti apa itu konsep paralogis supaya inti nama kita teh di dunia memang sedang menjalani kehidupan, kemudian sedang menuntaskan sebetulnya namanya sedang menuntaskan hutang sebetulnya ya. Kan definisi dunia itu kan sebetulnya hutang ya. Jadi kita teh sedang menuntaskan sametan kita untuk nanti suatu saat kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa dalam kondisi yang memang ikhlas ya. Ikhlas itu tanpa embel-embel apapun. Ya kalau kita misalkan iya maya nanti melenceng sedikit, jika kita misalkan meninggal dunia masih menyisakan embel-embel dunia ya, kita masih penasaran ya, kita masih melekat dengan atribusi duniawi, kan itu tidak ikhlas ya. Kan ikhlas itu murni, ikhlas itu murni atau betul-betul suci ya. Ya sebab akibat kan, jadi minyak dengan cairnya susah ngahiji. Sama halnya ketika zat dia atau Allah yang maha suci ya, kemudian kita akan kembali kepada yang maha suci, itu otomatis kan kita mesti suci. Kalau belum suci ya banyaklah pandangan-pandangan di dalam setiap agama kan beda-beda ya. Ada yang melalui dulu penyucian ya, atau kalau dalam pandangan Dante mah purgatori ya, atau purgatorium, penyucian. Aceng. Ada juga yang kalau di dalam ajaran timur mah mengulang lagi ya. Mengulang kembali hidup dalam bentuk lain ya. Atau reinkarnasi ya macam-macam lah. Yang jelas bahwa intinya itu nanti bagaimana ketika kita pulang atau kembali kepada Yang Maha Kuasa itu dalam kondisi yang tidak membawa kemelekatan ya. Ya mesti suci ya, begitulah ya. Kita memang mencoba, makanya saya selalu mengatakan bahwa di dunia ini saya hanyalah hamba yang sedang tertatih-tatih ya, hamba yang sedang meniti jalan panjang, kadang menikung, kadang kita itu jatuh, kadang bangkit lagi.
Dan itu bukan sekali dua kali ya, tapi berkali-kali. Begitu teman-teman, mudah-mudahan ketika kita memahami hukum kedua di dunia ya, kausalitas, kita itu akan lebih banyak lamun ieu mah bahasa Sunda nama asak-sasarnya dalam melakukan tindakan apapun, termasuk di dalam mengatakan satu hal kepada orang lain ya. Kita teh memang mesti diulang-ulang ya, apakah dengan mengatakan ini teh akan membuat dia sakit hati atau malah menyenangkannya ya. Tetapi memang tindakan kita juga jangan terlalu dipengaruhi oleh eksistensi orang lain gitu ya. Jadi jangan kamu plase lah, jangan kamu plase. Ya biasa-biasa saja lah. Apa teh wajar ya. Kemudian saperluna saayana jangan manipulatif ya. Kemudian manipulatif itu kan niup sulingnya. Kan niup suling mah geunaheun ya tah. Supaya anu lain teh percaya ke kita melakukan sikap manipulatif ya, itu nggak boleh ya. Atau walaupun imam menjilat lah, jangan, tidak perlu kita menjilat apapun. Kita makan bukan anjing, manusia. Begitu teman-teman. Nuhun.